ada soal ini. Mikrofon. Di seret. Cek. Biasa. Lah biasa. Enggak masalah. Oke, terekam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghaira dhallin wa la mudillin. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, lagi-lagi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengaji agama. Wallahi demi Allah, wallahil azim, demi Allah dengan sumpah yang berulang-ulang, ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar sekali. Nikmat yang sangat besar sekali Bapak Ibu, di mana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya. Nikmat yang sangat besar, karena orang-orang yang tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak ada keinginan untuk memahami ayat-ayat Allah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang Allah nyatakan tertutup hatinya. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Mengapa mereka tidak berusaha memahami Al-Qur'an? Kenapa? Am ala qulubihim aqfaluha. Apakah terdapat gembok kunci di hati mereka sehingga mereka tidak mau, sehingga mereka tidak ingin memahami Al-Quran? Alhamdulillah yang memudahkan kita untuk berusaha terus memahami ayat-ayatnya, dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kita di yaumil qiyamah. Semoga apa yang kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dari amalan-amalan soleh, begitu salat, puasa, begitu mengaji, mencari harta yang halal, semoga Bapak Ibu semua itu ya bisa menjadi sebab kita mudah menjawab ketika kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang semua yang Allah berikan kepada kita, tentang semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan jangan sampai kita celaka di dunia dan di akhirat karena
di dunia apalagi di akhirat, karena kita tidak menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat, baik itu syafaat untuk menolong kita ketika sudah masuk neraka dan itu tidak mau sebetulnya, atau bisa menjadi peninggi derajat kita, mendapatkan syafaat Nabi untuk meninggikan derajat di surga, atau yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita di pertemuan yang lalu sudah membahas beberapa surat, dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas surat yang ada di dalam juz 30, surat-surat yang sering dibaca oleh imam ya. Apalagi surat ini betul-betul sangat sering saya baca karena kandungan yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Surat At-Takatsur. Orang yang sering bersama saya maka dia akan dapati saya sering sekali membaca surat ini karena kandungannya luar biasa. Mengingatkan kita ya terhadap hisab, bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kenikmatan apapun bentuknya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita bahwa azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih bagi mereka-mereka yang tidak menjalankan ketaatan karena sibuk dengan harta, sibuk mengumpulkan dunia sampai meninggalkan kewajiban. Ini ayat ini atau surat ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, surat At-Takatsur. Surat ini dinamakan dengan surat At-Takatsur karena di awal surat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Dan juga surat ini dinamakan oleh para ulama sebagai surat Al-Hakum. Surat Al-Hakum. Jadi kalau kita mendengar ada ulama menyampaikan bahwa ada di surat Al-Hakum contohnya, maka maksudnya adalah surat At-Takatsur. Maksudnya adalah surat At-Takatsur. Surat ini Bapak Ibu, para ulama menjelaskan adalah surat Makkiyah, ini surat yang diturunkan kepada Nabi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Baik. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung saja memulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman alhaakumut takatsur. Banyak-banyakan ya sikap, banyak-banyakan ingin banyak-banyakan. Alhaakum telah melalaikan kalian. Telah melalaikan kalian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berusaha mengumpulkan segala sesuatu yang dia cintai, dia sukai. Baik itu harta, baik itu istri, baik itu anak, baik itu kedudukan, baik itu apapun aset ya. Allah Subhanahu wa taala cela, namun ingat yang Allah cela adalah al-hakim, yang membuat kalian tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu Allah katakan alhaakumut takatsur, banyak-banyakan gitu ya. Telah melalaikan kalian, membuat kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cela nih orang-orang yang berusaha mengumpulkan apapun sampai-sampai membuat dia meninggalkan ketaatan, sampai-sampai dia menerjang larangan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan benda tertentu atau perkara tertentu. Allah katakan banyak-banyakan apa? Banyak harta. Jadi masuk semuanya. Baik itu banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan istri, pokoknya apapun, banyak-banyakan ilmu, tapi apa? Yang membuat seseorang menerjang larangan Allah. Yang membuat seseorang meninggalkan ketaatan, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban. Ini dia alhaakumut takatsur.
Jadi dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mendapatkan pelajaran ini peringatan keras dari berbangga-bangga dan banyak-banyakan sesuatu, baik itu harta, ya, anak, sampai-sampai ingat meninggalkan ketaatan. Sampai-sampai meninggalkan apa? Ketaatan. Banyak Pak orang punya anak banyak, gara-gara punya anak banyak sampai dia meninggalkan sholat. Nah, dia banting tulang kerja, ini banyak anak soalnya. Sholat dia tinggalkan. Ya, berbakti kepada orang tua tidak dia lakukan. Ya, dia membangkang kepada orang tuanya karena anaknya, dan juga atau karena istrinya, atau karena dia berusaha memperbanyak ya gelar, atau ya harta tadi, jabatan dan seterusnya, aset, tapi membuat dia apa? Mengerjakan larangan, menerjang larangan. Nah, ini yang dilarang. Ini yang masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Adapun jika seseorang memiliki sesuatu yang banyak, baik itu harta, baik itu istri, baik itu anak, aset, ya, dia memiliki banyak itu. Namun apa Bapak Ibu? Tidak membuat dia berpaling dari Allah, tidak membuat dia lalai dalam mengerjakan kewajiban, tidak membuat dia menerjang larangan, maka yang seperti ini tidak masalah. Yang seperti ini apa? Tidak masalah dan tidak termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini al-hakumut takatsur, tidak termasuk. Ya. Karena kalau kita lihat, karena Bapak Ibu, kalau kita lihat ya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, banyak mereka yang punya apa? Harta banyak sekali. Harta yang melimpah. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Bagaimana mereka ini? Abu Bakar radhiyallahu taala luar biasa. Utsman, apalagi Utsman bin Affan, ya, beliau subhanallah pernah berinfak ya 300 unta Bapak Ibu untuk berperang. Dengan apa? Dengan persiapan perang. Apa yang dibutuhkan ketika perang disiapkan di unta tersebut. 300 unta Pak, subhanallah. Kalau seandainya satu untanya aja 10 juta lah berapa? Dan nggak ada onta 10 juta, anak onta yang 10 juta ini luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan ma darra Utsman ba'da hadza, tidak ada yang memudaratkan Utsman setelah ini. Utsman radhiyallahu taala anhu banyak harta. Ya, begitu juga Abu Bakar, luar biasa. Kita pernah mendengar cerita bagaimana, mendengar sebuah riwayat bagaimana Utsman, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu berlomba-lomba untuk berinfak. Sahabat yang mulia Abu Bakar menyerahkan semua harta yang ada di rumahnya. Umar setengah yang beliau miliki. Jadi tidak masalah. Tidak masalah kalau orang punya banyak harta, banyak anak, banyak istri, pokoknya banyak lah intinya yang dia punya. Tapi itu tidak membuat dia lalai, tidak membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tunaikan haknya, maka orang seperti ini ya tidak masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala al-hakumut takatsur. Justru Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'ma al-malu salih lil rajul salih. Sebaik-baik harta, lihat kata Nabi, harta yang terbaik, harta yang benar-benar baik gitu ya, adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Ni'mal mal, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Dalam riwayat lain, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Kaya itu tidak masalah kata Nabi. Kaya itu tidak dilarang kata Nabi, boleh liman ittaqa, tapi bagi yang bertakwa. Karena kalau harta dipegang sama orang yang bertakwa, oh masya Allah Pak, ada masjid nggak jadi-jadi, berapa kekurangan. Nah gitu. Ada sekolahan mungkin udah lama juga nggak selesai, kasih. Nah, ada orang butuh bantuan berapa butuhnya, sekian untuk apa, biaya perobatan anaknya, kasih. Nah, lagi pusing kepala, aduh umroh dulu kayaknya ini, pusing kepala ini, butuh hiburan. Masya Allah, hiburannya apa? Umroh.
Atau kayaknya tahun ini haji dulu lah. Kemarin udah haji sih, cuman pengen haji lagi tahun ini. Furoda Pak, nggak nunggu yang puluhan tahun. Punya duit soalnya, punya duit. Orang tua supaya bahagia dibuat nyaman, rumah dibangun, ya kebutuhan dicukupi, kendaraan dibelikan, adik-adik supaya pada benar dipondokin di sekolah-sekolah atau di pondok-pondok yang terbaik. Ini semua apa? Butuh duit, butuh harta tadi. Makanya benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal mal as-salih li rajul salih. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang dimiliki oleh orang saleh. Oleh orang saleh. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah ya kaya itu bagi orang yang bertakwa. Jadi banyak Bapak Ibu yang makan oleh Allah kebaikannya, tapi bisa jadi masalah besar bagi mereka-mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermasalah besar Bapak Ibu. Ya, jangankan yang seperti tadi, zakat saja bisa apa? Tidak ditunaikan zakat. Yang jelas-jelas wajibnya gitu kan, ketika punya harta banyak. Karena berat Bapak Ibu. Bagi sebagian orang zakat ini. Kalau ada orang punya duit 10 miliar. Zakatnya 2,5%. Lah berapa? Berapa tuh? 250 juta coba dikeluarkan zakatnya. Itu 250 juta. Kalau orang yang bertakwa, wah aja ini masya Allah gitu kan, dia malah cari ini orang mana. Ya. Kalau orang yang nggak bertakwa, orang yang toleh, wah lemak nih ya dia kerja ida di juga baik gitu kan. Enak aja ini, saya capek 250 juta ini kalau diberikan tanah dapat berapa kapling gitu kan. Kalau mikirnya gitu Pak. Ya, boro-boro mau bantuin orang, kalaupun bantuin orang harus di video supaya apa? Followersnya semakin bertambah. Lah ini lagi nih. Kacau ya. Kalau untuk dokumentasi karena kita diamanahi orang ya tidak masalah. Tapi ini yang dimaksud tadi, yang dimaksud saya itu banyak orang ngasihnya itu harus apa? Udah ini belum? Udah apa? Follow belum? Udah subscribe belum? Udah ini ya, sudah bukan lillah itu tapi apa? Li subscribe. Nah itu supaya untuk subscribe dan seterusnya. Mana lagi gitu? Ngeri. Ayo. Banyak Bapak Ibu untuk berzina, naudzubillah, untuk gonta-ganti pasangan yang tidak halal. Orang tidak bertakwa seperti itu, untuk minum-minuman, untuk subhanallah sesuatu hal yang ya memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti inilah masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takasur. Ya, banyak-banyakan telah membuat kalian ya lalai dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi ya untuk ketaatan tidak masalah. Makanya Bapak Ibu saya sering sampaikan kepada kawan-kawan, jangan suudzon kepada teman-teman yang mereka kerja siang malam, dicelanya gitu kan, oh sekarang dia ada ini lagi gitu kan, udah futur lah, ada apa, kita tidak tahu Bapak Ibu kebutuhan dia, kita nggak tahu kondisi keluarga dia. Ya, kalau memang tidak bisa setiap hari ikut kajian, maka ya minimal sepekan sekali lah ada waktu kosong disisihkan gitu. Nggak bisa setiap hari, ada yang seperti itu karena tuntutan sekolah anak ya, kebutuhan hidup, biaya listrik dan seterusnya, kita nggak tahu. Benar, dan itu sering ya sampai kepada saya ketika kita contohnya mampir di warung makan punya ikhwah kita yang sudah ngaji gitu kan, kenapa udah ini lagi gitu, jarang ngaji ini nongol gitu. Wah saat sampai kan biaya anak gitu kan, ini baik kurang-kurang lah nunggak berapa bulan gitu kan karena sepi, gimana lagi. Dan perlu diingat Bapak Ibu, mencari harta halal itu ibadah juga. Mencari harta halal adalah ibadah yang besar. Makanya tadi kita doakan saudara-saudara kita yang mereka mungkin sekarang sibuk ya, lebih sibuk untuk kerjaannya gitu daripada ngajinya. Semoga Allah segerakan Allah segerakan kemudahan datang kepadanya supaya bisa ini lagi ya,
supaya bisa sering-sering hadir lagi. Dan bisa jadi Bapak Ibu, ya, orang yang seperti itu dia ingin mendapatkan pahalanya dari yang lain, karena masing-masing orang telah dimudahkan, Pak. Telah dimudahkan apa? Amalannya masing-masing. Ada orang dia amalannya berinfak karena duitnya banyak. Kenapa duitnya? Duitnya banyak. Ada orang infak nggak bisa tapi sholat malamnya mantap. Ada orang sholat malamnya nggak bisa tapi baca Qur'annya kenceng. Ada orang baca Qur'annya sedikit tapi apa? Masya Allah dia jadi wasilah orang mendapatkan hidayah, dakwah, macam-macam. Maka kita apa? Saling mendukung, bukan saling apa? Mencela, saling suudzon. Ya. Ini kita ingatkan. Nah sebagian orang, wah lihat, dia sudah mulai sibuk dengan dunia, sudah cinta dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Langsung pakai hadis Nabi itu, cinta dunia dan takut mati lagi sudah. Nah, sekali lagi kita sampaikan tidak boleh seperti itu. Kalau memang mau menasehati dia, coba datangi. Kenapa akhi? Kenapa kok sekarang jarang nongol kajian? Ada apa-apa masalahnya? Tanya. Ya jangan ngomong, ya jangan gibahi dia. Di belakang dia, di hadapan orang-orang, wah si fulan sudah ini lagi. Ya. Kita nggak tahu. Kita apa? Tidak tahu. Kalau memang pengen kebaikan kepada dia, maka datangi dan tanya. Ada apa gitu? Kenapa? Seperti itu. Di alhaakumut takatsur kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mencela ini orang-orang yang memperbanyak harta atau pembendaraan dunia sampai-sampai apa? Terlalaikan dari kewajiban. Ya dari apa? Dari kewajiban. Sampai kapan berhentinya orang ini? Sampai kapan dia berhentinya? Memperbanyak lalai, ya, gara-gara memperbanyak apa yang dia inginkan, entah itu jabatan, harta, anak, istri, sampai meninggalkan ketaatan. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian apa? Ziarah ke dalam kubur. Maksud sampai kalian mati, ya, sampai apa? Sampai kalian ini tentu orang-orang yang tadi, yang terlalaikan tadi, Bapak, sampai mati, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Nah, kalau udah mati sudah, Pak, tidak bisa lagi dia mengumpulkan, ya, tidak bisa lagi mengumpulkan harta dan apapun yang ingin dia kumpulkan. Jadi batasan sampai mati sudah. Hatta zurtumul maqabir. Di sini Pak, Allah Subhanahu wa taala ya menggunakan bahasa ziarah. Menggunakan bahasa apa? Ziarah, sampai kalian ziarah ke dalam kubur. Bukan berarti nanti orang datang ke kubur ntar balik lagi, bukan gitu. Bukan seperti itu. Maksudnya sampai kalian mati masuk ke dalam kubur. Cuman Allah pakai katanya itu kata ziarah, menunjukkan Bapak Ibu bahwa orang itu tidak selamanya di dalam kubur gitu loh. Dan memang seperti itu. Semua kita ketika kita sudah meninggal dunia, kita akan masuk ke alam kubur, ke alam barzakh. Tapi apakah terus-menerus di situ? Tidak. Akan ada masanya kita dibangkitkan. Akan ada masanya kita apa? Dibangkitkan. Yang menunjukkan tadi kita tidak selamanya. Kita akan berpindah dari alam barzakh ke proses berikutnya. Dibangkitkan, terjadi hari kiamat. Ya, kita dibangkitkan kembali, kemudian digiring padang mahsyar, kita ya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan sampai kalian masuk ke dalam kubur, ya ziarah maksudnya tadi. Karena orang yang berziarah nggak mungkin selamanya, Pak, di situ. Kita ziarah kepada saudara kita, kunjungan, ziarah itu mengunjungi gitu. Apakah akan terus di situ? Nggak mungkin, kita akan kembali. Kita akan berpindah dari situ. Menunjukkan Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah, ya kita akan mati. Dan berhentinya orang yang tadi ya memperbanyak harta sampai lupa kewajiban, menerjang larangan, berhentinya dia itu sampai mati. Sampai apa? Sampai mati. Dan jangan sampai Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah seperti ini kondisi kita. Jangan sampai seperti ini kondisi kita, waliyadzubillah. Tapi kebanyakan kaum muslimin kalau kita perhatikan seperti ini, Pak.
Iya, seperti ini. Ketika kita melihat orang-orang yang ahli dalam ilmu dunia itu luar biasa kalau ngomong, ya. Kalau masalah duit itu pintarnya dahsyat betul. Luar biasa. Tapi ternyata apa? Banyak keharaman yang dia terjang. Iya, banyak keharaman yang dia terjang. Sampai kapan itu? Ya sampai mati tadi. Sampai mati. Sampai mati Bapak Ibu. Dan jangan sampai kita seperti itu. Kasihan Pak, wallahi alazim. Wallahi alazim, ya kasihan saudara-saudara kita yang seperti ini, dan semoga kita tidak termasuk, ya. Semoga kita tidak termasuk, karena cobalah lihat realita kehidupan kita Pak. Lihat orang-orang, umumnya orang gitu. Bagaimana kondisi mereka? Mengumpulkan aset, pokoknya gimana caranya aset di mana-mana, perusahaan bercabang-cabang di mana-mana gitu. Itu yang dia pikirkan, dan sebetulnya tidak masalah. Cuman tadi jangan sampai apa? Meninggalkan ketaatan gitu. Caranya harus yang halal dan mengerjakan apa? Kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Cuman banyak orang yang tidak seperti itu. Banyak yang tidak seperti itu. Sholatlah, ibadah sholat yang sering ditinggalkan, yang sering diremehkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita mendapatkan pelajaran juga Bapak Ibu, bahwa hayat ini, ya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, memberikan isyarat bahwa hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Hinanya dunia di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan memang seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kanatid dunya indallahi ta'dilu janaha ba'udah ma saqallahu al-kafira walau kana jur'ata ma'in." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dunia ini Bapak Ibu, kalau seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap seekor nyamuk, kalau seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun seteguk air. Menunjukkan apa? Dengan sayap seekor nyamuk saja tidak sebanding gitu loh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini untuk yang tadi Bapak Ibu, yang tidak digunakan untuk ketaatan. Yang tidak digunakan untuk ketaatan. Adapun untuk ketaatan maka bagus kan. Ni'mal mal tadi kita sudah sebutkan, sebaik-baik harta. Baik, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tadi Bapak Ibu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, kata Allah. Sungguh, kalla ini di antara maknanya adalah haqqan. Di antara maknanya adalah haqqan, sungguh kalian akan mengetahui. Sungguh kalian akan mengetahui apa? Maksudnya sungguh kalian akan mengetahui balasan dari apa yang kalian perbuat. Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini. Jadi Pak, orang kalau seandainya benar-benar paham ini Pak, ketika dia sibuk dengan dunia sampai meninggalkan kewajiban, subhanallah, Allah ingatkan, ya banyak-banyakan harta, banyak-banyak apapun pokoknya telah melalaikan kalian dari ketaatan, dan itu berhentinya sampai kalian mati. Ingat, kata Allah, kalla sawfa ta'lamun, sungguh kalian apa? Akan mengetahui balasannya. Akan mengetahui balasannya. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sungguh kalian akan mengetahui balasannya. Para ulama, ya ada yang menafsirkan ini adalah penekanan, menjelaskan ini adalah penekanan. Allah katakan pertama, sungguh kalian akan mengetahui, lalu Allah tekankan lagi, dan sungguh kalian akan mengetahui balasan. Ada ulama tafsir yang lainnya menyatakan, yang pertama ini maksudnya kalla sawfa ta'lamun, sungguh kalian akan mengetahui balasan di alam barzakh gitu. Di alam barzakh, di alam kubur. Baik. Yang kedua, summa kalla sawfa ta'lamun, sungguh kalian akan mendapati atau mengetahui balasan ini maksudnya di setelah kubur. Setelah apa? Alam kubur. Dan ini yang bagus ya, bagus maknanya.
Karena hukum asal itu litaksis, untuk ya